warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Anak Muda. Oke, jadi Mbak Yasmin, ngomong-ngomong, kadang itu kita susah jujur kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Hal apapun itu. Terus kalau kita itu susah, Orang kepenakan ya. nah, penyakit nomor 1 itu Orang Jawa. iya, orang Jawa, orang medok, orang kepenak ya, Iya. pokoknya kudu medok. Nah kadang itu kita berbuat kebaikan sama siapapun orang yang pernah kita temui gitu ya, kadang mesti mikir-mikir, maksudnya ini cocok nggak kita lakuin, ini cocok nggak kita ngomong seperti ini ke orang lain. Kadang kan kita mikir ya, orang kepenak, oh disuruh ngapain, dikon ngapain, diperintah ya, kepenaknya diperintah, tapi kita mikir orang kepenakan, ya wis lah nyung gelem, iya orang apa-apa kayak mbok Aja kayak kue dadi wong. nah coba kepriwe carane dewek itu bisa jujur maring awake dewek. Tak kasih tips ya. Iya kepriwe Dadi wong ki dadi wong sadar. Dadi wong sadar ke kepriwe? Dadi wong sadar ke apik bagi kita dan apik bagi orang lain, enak untuk kita dan enak untuk orang lain. Kalau enak di kita doang, nggak enak di orang lain, namanya egois. Kalau enak di kita, enak di kamu, nggak enak di aku, namanya manusia lilin. Bercahaya tapi mencairkan diri. Nah kalau orang sadar, ki wonge nyaman untuk dirinya, nyaman juga untuk orang lain gitu. Jadilah orang yang sadar. berarti kepenake tuh kayak simbiosis mutualisme. Aku enak, kamu enak. Iya, Gitu. pokoknya nggak boleh ana sing merugikan satu sama lain. Iya, betul banget. Sama-sama legowo gitu ya. Iya. Nah, kadang tuh gini Mbak, kita itu merasa apa ya? Aku mah di sana mulu ya, lupa ya. Oh iya, ada siapa sih Mbak di sana? Hah? Ada kamera? Oh iya, berarti harusnya kudu lihat maringana. Iya. Tapi kayak kepriwe ya, ternyata itu banyak orang di sana juga yang dengerin Mbak, gak cuma di sana. Jadi kita harus ngadep mana sih yang bener? Oh sana, oke. Berarti tetap kudu sirotol mustaqim ya? Iya. Iya, harus maringana pokoknya. Nah, Pokoknya lihat ke depan aja, lihat belakang, masa lalu lupa kena. siap. Oke, ngomong-ngomong ya, kita itu hidup harus bersosialisasi dengan manusia. Iya. Gak bisa kita itu hidup tanpa manusia. Bayangin, nek kamu hidupnya sendirian, apa mati dikubur dewek, pengen apa ora? Ya ora lah, ora teyeng lah. Nah, mbok berarti emang butuh wong liya, mbok. Ya iya. Nah, dari situ bagaimana kita itu bersosialisasi di lingkungan kita. Maksudnya apa pengaruh kita di lingkungan yang kita dalami saat ini, yang kita tinggal. Pengaruhnya harus mempengaruhi dalam kebaikan. Jadi adanya kita itu membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia. Gitu. Adanya diri kita ini membawa manfaat. Adanya diri kita ini membawa kebaikan ke arah. Kita mengingatkan kalau ada yang salah, kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan, dia masih tidak bisa, semaunya sendiri, ya biarkan. Karena yang bisa menolong itu sejatinya Allah, Tuhan. Kita di manusia cuman suruh kasih mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran atau kebaikan. Berarti jadilah kita itu bisa mewarnai orang. Jangan sampai kita diwarnai oleh orang. Iya. Tapi ngomong-ngomong ngelakuin hal kebaikan, loh kita hanya seorang diri. Apa iya kita bisa merubah banyaknya orang yang ada di sekitar kita? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Kita rubah hanya diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah berubah, maka lingkungan kita juga akan berubah dengan sendirinya. Nah, ini Kak, ngomong-ngomong kita hidup dalam lingkungan nih bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kalau misalkan lingkungannya baik, kita bakal jadi baik. Kalau lingkungannya buruk, kita bakal jadi buruk, gitu kan? Nah, Betul. bagaimana caranya kita itu
berhenti dari ekspektasi orang lain. Ceritanya kita tuh kalau zaman now ini, Iya, zaman now gitu ya. kita tuh hidup di lingkungan toksik gitu ya. Iya banget, ya. Oh. Nah, kalau kita hidup di lingkungan toksik, kita mesti jaga jarak. Social distancing. Itu yang kita ambil dari corona tuh. Ya, Kita juga belajar dari corona. Social distancing. Kita perlu jarak sama mereka. Jadi, kasih jarak dulu. Kita berubah. Kita nih merubah diri kita dulu. Kayaknya kalau responnya begini nggak bagus. Responnya begini oke. Kita pilih respon yang oke, gitu. Jadi, kita menghargai diri kita, maka orang lain juga akan menghargai diri kita. tapi gini Kak, ketika kita bermain, ketika kita bersosialisasi dengan orang toksik katakan gitu ya, lagi-lagi kita itu ngomong apapun menurut dia bakal salah. Nah, untuk kita menjaga jarak itu gimana sih? Ngomong apa aja bakal salah, terus jaga jarak, jadi Iya. telus. Terus jaga jarak. Kata Ali bin Abi Thalib tuh apa ya dulu quotesnya? Yang mencintai kita tidak akan, kita tuh ada quotesnya Ali bin Abi Thalib tuh aku lupa. Yang membenci kita tidak akan percaya. Yang mencintai kita tidak butuh itu. Jadi kita nggak usah menjelaskan. Kita cukup jaga jarak. Oh, berarti Jaga jaraknya itu dengan kalau ada dia, oh iya salam kenal, misalkan baik ya, oh baik, udah selesai sampai di situ karena kita tahu kita belum cocok sama orangnya. Jadi oh iya salam kenal ya, atau oh iya kamu baik alhamdulillah, udah selesai sampai di situ aja. Jangan kayak kamu di mana sekolahnya, ini nggak usah. Oh, jangan karena panjang kita gitu. udah tahu dia orangnya seperti apa gitu. Jadi Jaga. jadilah diri kita sendiri, jangan menjadi-jadikan. Apa adanya kita aja. Yang nggak ada ya sudah, bukan milik kita ya udah. Ngapain harus kita punya juga, enggak kan? Iya Nah, betul. Terus gini, kira-kira momen apa sih yang sekiranya itu bisa membuat kita itu mengenal kejati dirinya kita sendiri? Momen dimana saat kita sendirian. Apa yang momen di saat kita sendirian. Iya, itu kita lebih mengenal diri kita loh. Saat kita sendiri, kita mau ngapain ya? Nggak ada orang lain yang lihat, cuman Allah yang lihat. Itu pun kalau kita sadar. Kalau enggak, Kita berasa sendirian banget di bumi ini. bener-bener. Oke, kalau kita itu lagi dalam hal kebaikan, kita merasa segala-galanya itu diawasi sama Allah gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita lagi bahagia, otomatis dunia semua itu berpihak kepada kita. Kayak wes kita lewat di jalan tol katakan ya, itu kan kayak ya udah ini tol punya aku, nggak ada lagi yang punya. Sombongnya. Kita tuh nggak lihat tengok kanan, Wadaw. tengok kiri ada siapa gitu kan? Ya udah Iya. aku bahagia gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dunia itu menjauh dari kita, itu tuh pasti kayak ya Allah sempit banget sih dunia ini. Kayak harus sendiri terus nih. Perlu nggak sih kita punya partner gitu ya, yang emang sefrekuensi, seperjuangan untuk kita itu selalu berjalan di jalan kebaikan. Partner yang seperti apa nih kira-kira untuk kayak ini deh aku podcast sama Kak Yasmin. Kita itu tidak pernah kita merencanakan untuk podcast hari ini gitu ya. Tapi kita doa. Iya, ternyata itu ini ya skenario Allah yang terbaik. Karena kita hamba dari Allah yang juga baik maksudnya. Iya. Maksudnya Tuhan Maha Baik, hambanya juga baik dong. Iya nggak? Betul, nggak mungkin Allah Maha Baik hambanya belangsak gitu ya. Ngerti Nggak- belangsak? Ngerti lah, kayak nyungsep lah. Apa kayak kepriwe sih? Oh iya. Berarti bahasa lebih belangsak itu apa ya? Apa ya? Jahil Belangsak. murokab gitu apa ya? Iya kayak Neta. Iya, jahil murokab banget. Berarti kita emang jadilah hamba yang Lucu sebaik-baik banget. hamba gitu ya. Dan misalkan nih kita melakukan hal kebaikan apapun, entah itu belajar,
entah itu bisnis. Kira-kira nih Mbak, misalkan kita merasa gagal, itu hal yang wajar bukan sih? Wajar banget. Gagal, coba lagi sampai sukses. Sampai Gagal. berapa kali mencobanya? Sampai kita puas. Sampai kita puas. Jangan pernah berputus asa. Karena Allah bersama hamba-hambanya yang bertawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu percaya dan yakin. Nah, kalau kita percaya dan yakin, apakah ada kata-kata putus asa? Harusnya tidak. Nah, gitu. Ya, pokoknya harusnya tidak ada kata-kata putus asa, gitu ya. Betul. Kayak apapun kita, ketika gagal sekali, silakan lanjut mencoba berikutnya. Coba lagi, masih gagal, coba lagi, masih gagal, coba lagi. Tapi untuk podcast kali ini, insya Allah kita nggak pernah ada gagalnya. Ya enggak? Iya. Buktinya sekali dua kali kita ya langsung jadi gitu ya. Tapi kan kembali lagi siapa teman kita, perlu nggak sih kita berproses bareng-bareng. Kadang orang itu nggak pernah mau lihat proses kita, tapi maunya instan lihat hasilnya. Kira-kira itu bisa sukses ya? Ya begitulah, nyatane kae wong ada, lah kita nggak ada. Makanya nggak boleh aja diadak-adakna. Kembok akibatnya maring awake dewek ya ora. Iya, Ya kan? bener banget. Nah begitu. Nah misalkan justru ketika kita berada di titik terendah, ngisor banget katakan ya, ya Allah, bakal bisa hidup 1 bulan 2 bulan lagi nggak sih? Kok ujian ini berat banget rasanya. Nah untuk menghadapi hal-hal ketika kita lagi berada di titik paling rendah, gak ada orang yang peduli nih. Nah kira-kira gimana tuh Mbak? Justru itu Allah tuh ngasih kita waktu buat sendirian. Aduh, udah gak ada yang bantuin aku kayak kepriwe dari nek. Aku minta tolong kalau wong aku ora dipercaya, aku ora dipercaya karo wong gitu kan. Kayak aduh kepriwe kiye. Wong ngendi? Ada Allah di situ padahal. Kita di saat seperti itu kita harus apa? Salat. Memperbaiki rukun Islam itu ada 5. Apa aja tuh Kak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama Syahadat, bersaksi. Kita bahas dulu bersaksi. Apakah kita pernah menyaksikan Allah? Kalau dilihat-lihat kita masih kecil gitu ya, orang kecil pasti bertanya Allah ada di mana? Kan kita nggak menyaksikan. Kalau kita nggak tahu, kita harus cari tahu. Nah, gimana cari taunya? Cari taunya ada di mana? Petunjuk buku kita. Apa tuh? Al-Quran tentunya. Di manual book kita di Al-Quran. Kita tinggal buka Al-Quran pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam loh, semesta alam, bukan hanya dunia. Ya enggak? Iya, yang luasnya itu Masya Allah luas banget. Kemudian yang kedua, sholat. Kita perbaiki sholat kita. Kalau kita sholatnya udah bagus, udah tepat waktu, berarti selamat. Insya Allah semuanya selesai. Oke. Rukun Islam itu ada 5. Yang kita bahas baru 2. Otomatis teman-teman semuanya masih heran, masih kepo kan? Silahkan tunggu, saksikan bersama kami di episode selanjutnya. Dah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.